Ya, pertanyaan pertama ini di level pegawai transisi, calon pengusaha. Ini juga ada beberapa rekan yang saya lihat belum punya usaha. Jadi insya Allah ini relate ya sama teman-teman yang belum mulai usaha. Dan kami mencoba, saya sampaikan ke Mas Nanang, kalau setiap Zoom itu memang harus berbeda level materinya dari 3 pertanyaan dan sebaiknya juga berbeda kota begitu. Jadi agar teman-teman bisa menyimak dan mempunyai variasi pertanyaan dan jawaban dari setiap Zoom gitu. Nah, pertanyaan pertama dari pegawai transisi calon pengusaha di Pasuruan. Beliau karyawan pabrik, tidak saya sebutkan namanya. Pertanyaannya adalah, saya ini karyawan pabrik, usaha apa ya yang cocok buat saya begitu. Jadi ini bapak yang di Pasuruan masih bekerja. Saya kenapa kok buka Zoom ini, karena memang saya ada pengalaman dan memang pengen saya sharing ke teman-teman yang masih bekerja dan pengen menjadi pengusaha agar meminimalkan resiko kegagalan. Karena dulu saya pernah gagal juga, jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita dari pegawai menjadi pengusaha. Bapak yang di Pasuruan ini masuk level transisi, masalah utamanya itu ingin mulai usaha tapi bingung harus mulai dari mana dan usaha apa yang cocok, dia bingung ya. Jadi fase ini biasanya ada kesalahan ya dari teman-teman pegawai, yaitu mencari usaha yang cocok ya, karena biasanya belum ada ilmu bisnis yang cukup, jadi mereka beranggapan mencari usaha yang cocok padahal belum siap menjalankan usaha, bisa jadi ketika di posisi tersebut ya. Karena sebenarnya yang menentukan itu bukan jenis usahanya tapi kesiapan dari orangnya, kesiapan mentalnya begitu. Jadi fokus awal itu bukan usaha apa ya, Bapak yang di Pasuruan, tapi bagaimana kita mulai dengan resiko kecil dan kita jalankan sambil bekerja begitu. Itulah kenapa ketika kita masih bekerja tidak boleh ada yang namanya emosional, kemudian resign, kemudian buka usaha, tidak boleh. Saya selalu menyarankan ke teman-teman yang bertanya untuk selalu memulai usaha ketika bekerja. Namun dipastikan tidak korupsi waktu, tidak korupsi tenaga, dan tidak korupsi pikiran. Bagaimana caranya? Kita manfaatkan waktu-waktu setelah jam pulang kerja untuk eksekusi apa yang kita impikan begitu. Nah, sebaiknya resign itu nanti ketika kita sudah mempunyai net profit itu minimal sama dengan gaji kita gitu ya. Jadi kita detailkan di sini harus mulai dari yang dekat dengan kondisi yang sekarang. Pilih usaha yang bisa dijalankan setelah jam kerja ya, yang tidak butuh modal besar. Kemudian tidak mengganggu pekerjaan utama. Nah, ini poin pentingnya di situ. Karena kita juga pengennya profesional ya. Kita tidak ingin mengganggu pekerjaan utama sebagai sumber income kita dan tidak ingin zolim ke. Ya, tentunya kita harus mulai belajar jualan ya, kemudian memahami pasar, kemudian mencari pelanggan ya. Karena skill utama pengusaha itu adalah jualan. Produksi nanti belakangan. Ya, kemarin pun juga ada yang tanya, "Pak, ini saya jualan atau produksi?" Saya selalu menyampaikan jualan begitu. Jadi ada yang namanya brand owner, ada yang namanya product owner. Kalau product owner kan harus produksi. Tapi kalau brand owner, kita bisa manfaatkan tempat-tempat produksi dan kita bisa maklum di situ. Ya. Kemudian yang nomor 3 adalah target awal itu bukan untung besar tapi pecah telur. Ya, pecah telur dalam artian kita ada transaksi, ada pelanggan pertama, kemudian ada repeat order, ya itu tanda usaha mulai hidup. Tujuannya adalah kita mempunyai confidence level yang naik di situ.
Karena apa? Karena pegawai biasanya minim banget melakukan penjualan dan minim banget mempunyai penolakan di situ. Nah, kita ketika sudah berencana dari pegawai menjadi pengusaha, nyoba-nyoba dan menemui penolakan, tapi ketika kita pecah telur, apalagi kita sudah pernah repeat dengan customer tersebut, itu insya Allah kita jadi lebih semangat lagi dan akan ketemu aha moment. Aha momennya adalah, oh ternyata jadi pengusaha itu mudah, gitu ya. Jadi aha moment itu yang teman-teman cari ketika menjadi pegawai agar bisa pede di usahanya dan bisa stabil omsetnya sampai ke depan begitu. Nah, kemudian ada saran yang keempat, ini bangun dari kecil tapi konsisten. Seperti yang tadi saya sampaikan, nyoba untuk jualan, nyoba untuk bagaimana sih ditolak sama orang, nyoba untuk bagaimana kita bisa bertransaksi dan kita bisa pecah telur. Ya, jadi membangun yang kecil tapi konsisten itu lebih baik ya, lebih baik kecil tapi jalan daripada besar tapi tidak jalan ya teman-teman begitu. Nah, kemudian ini ada tips dari saya, belum ada di sini, jadi saya sampaikan ke teman-teman yang masih bekerja untuk memilih usaha yang tidak jauh-jauh dari DNA-nya begitu. Agar apa? Agar PR-nya tidak terlalu banyak ya. Saya dulu di Philip posisi terakhir distribusi ya, dan saya menikmati distribusi. Akhirnya ketika saya buka usaha adalah buka usahanya distribusi juga, distribusi lampu, kabel, alat listrik, dan saya melihat saya harus memperdalam ilmu distribusi begitu. Jadi walaupun sekarang jadi supplier dapur MBG, saya melihat itu bukan usaha kuliner. Kalau usaha kuliner saya malah jauh dari pengalaman saya. Saya tidak buka warung bakso, saya tidak buka bakery ya. Saya tidak buka warung soto, tidak ya. Tapi saya di usaha yang baru, supplier ini, usahanya tetap sama, distribusi. Yang beda adalah produknya dan target marketnya. Tapi caranya sama begitu. Jadi lebih mudah saya lakukan. Nah, ini pesan untuk teman-teman yang masih bekerja dan pengen jadi pengusaha, jangan lari dari DNA. Agar apa? Agar PR-nya tidak terlalu banyak begitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah ada roadmap 3 bulan. Jadi bisa jadi nanti teman-teman yang menjadi pegawai dan pengen jadi pengusaha, tolong bulan pertama memilih satu produk yang sederhana dulu. Kemudian jualan ke lingkungan terdekat ya. Jadi tolong dilihat lingkungan terdekat atau circle terdekat punya masalah apa di lapangan, jenengan harus punya produk dalam artian solusi. Jadi bisa produk beneran atau bisa dengan jasa. Itu dipilih dulu dan dianalisa dulu. Pastikan sesuai dengan DNA ya. Apakah beda DNA? Boleh, tapi PR-nya kebanyakan, nanti jadi nggak jalan-jalan dan nanti akan proses strugglingnya akan panjang banget kalau kita berbisnis dengan sesuatu yang jauh dari DNA kita. Yang kedua apa? Bulan yang kedua nanti teman-teman yang menjadi pegawai Bapak di Pasuruan, perbanyak penawaran ya. Bisa jadi dengan banyak penawaran akan menemukan beberapa kegagalan, proses penolakan. Nah, itu enggak apa-apa, menjadi pelajaran penting buat kita sebagai calon pengusaha agar punya mental yang lebih tangguh. Tujuannya penolakan itu, kalau kita ambil sudut positif, pasti ada yang namanya pola di situ. Kita akan menemukan pola itu, pola dari customer kita. Jadi kalau kita bisa menemukan pola, kita bisa atur strategi dan kita masukkan ke blueprintnya kita ya. Nah, yang ketiga, bulan ketiga itu PR-nya adalah jenengan kalau sudah jalan dan melakukan banyak penawaran, ada penolakan dan harapannya ada pecah telurnya di situ, jenengan fokus ke produk tersebut dan fokus ke produk yang paling laku ya dari usaha tersebut begitu. Jadi nomor 1 tadi saya sampaikan,
dipilih produknya, tentunya sebelum milih produknya, milih masalah dari lingkungan terdekat. Kemudian bulan yang kedua, jangan berhenti perbanyak penawaran. Misalkan ada penolakan, itu adalah bagian dari proses pembelajaran dan pasti ada yang namanya pecah telur di bulan yang kedua. Dan di bulan ketiga nanti kalau sudah pecah telur, sudah tahu polanya, jenengan tolong fokus untuk setiap hari berjualan gitu. Karena apa? Karena kalau jenengan tidak setiap hari jualan, nanti semangatnya tidak akan naik. Dan kalau semangatnya tidak naik, bisa jadi usahanya ditutup. Apalagi kalau punya pikiran, oh ternyata enak ya kerja dapat gaji bulanan. Kalau jadi pengusaha ternyata naik turunnya luar biasa. Nah, ketika kita masih punya mental seperti itu dan aha momennya belum ketemu, bisa jadi usahanya ditutup dan kita akan terus menjadi pegawai. Walaupun jadi pegawai sebenarnya tidak jelek ya, bagus juga sebenarnya begitu. Namun saya menjawab ini bukan menyampaikan pengusaha lebih baik, tidak, karena jenengan yang bertanya kenapa, bagaimana caranya dari pegawai menjadi pengusaha gitu ya. Nah, Bapak yang di Pasuruan, di fase ini pegawai transisi itu bukan tentang mencari usaha terbaik ya, saya sampaikan itu ya, tapi memulai usaha yang pertama. Jangan terlalu banyak mikir tapi tidak jalan-jalan. Yang penting dijalani dulu aja. Tapi syarat pertama adalah jenengan harus punya masalah apa yang harus diselesaikan. Ya, itu aja syarat pertamanya. Kalau itu sudah ada, jenengan punya solusinya, jenengan coba eksekusi begitu ya. Kemudian mulai aja, enggak apa-apa dari yang kecil. Yang penting jenengan tahu arahnya, tahu masalahnya yang diselesaikan. Kemudian mulai dari yang bisa dijalankan dulu ya, jangan sampai kita mikir banyak hal nggak kerja-kerja ya. Yang penting mulai dulu aja. Insya Allah dari situ jalannya akan terbuka ya. Bapak yang di Pasuruan, saya doakan jenengan diberikan kemudahan di proses transisi ini. Yang penting jangan emosional, kerja dengan baik dan tinggalkan dengan baik, nantinya seperti itu. Karena jenengan pasti membutuhkan circle, membutuhkan sahabat, membutuhkan koneksi di tempat bekerja sekarang. Jangan sia-siakan itu dan jangan pernah membuat masalah di tempat kerja sekarang gitu. Karena kita nggak tahu, bisa jadi mantan bos kita menjadi aliran rezeki kita baru di tempat usahanya kita gitu ya. Oke, semangat Bapak di Pasuruan ya.